Halo semuanya, kami dari Kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pasar persaingan monopolistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daman Subandi, lalu ada rekan saya. Halo, saya Dea Prianti. Halo, saya Aksa Sanifa Belgas. Selamat Menyaksikan. Baik, ada pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar ekstrim, yaitu monopoli dan persaingan sempurna. Jadi, pasar monopolistik adalah pasar di mana perusahaan dapat masuk dengan bebas, masing-masing memproduksi merek atau versinya sendiri dalam bentuk produk yang terdiferensiasi. Salah satu perbedaannya adalah produk yang dihasilkan tidaklah homogen, akan tetapi terdiferensiasi. Tetapi, adanya perbedaan antara satu merek produk dengan merek produk lain tidaklah jauh berbeda. Meskipun produk yang dihasilkan telah terdiferensiasi, namun antara produk satu dengan yang lain sangat mungkin menjadi saling substitusi. Selanjutnya ada karakteristik pasar monopolistik, yaitu 1. Memiliki banyak penjual. Artinya, tidak satupun dari para penjual memiliki perusahaan yang besar. Mereka semua memiliki bisnis seukuran. Tidak seperti pasar oligopoli, perusahaan ini dapat bertindak sendiri-sendiri atau tidak berkolusi. Keadaan ini menyebabkan produksi perusahaan sedikit dibandingkan dengan produksi pasar keseluruhan. Nah, contohnya yaitu pasar ikan hias, di mana pasar mungkin memiliki banyak penjual, tetapi rata-rata memiliki kemampuan dan kapasitas yang sama. Yang kedua, ada barang yang dijual berbeda corak ragam. Artinya, setiap perusahaan membuat barang atau jasa yang sama, tetapi satu perusahaan dengan perusahaan lain dapat berbeda dalam hal ukuran, kemasan, pelayanan, servis, dan aspek lainnya. Yang ketiga, ada produsen dapat menetapkan harga output. Artinya, perbedaan harga antara masing-masing perusahaan produsen dapat mempengaruhi harga di pasar persaingan monopolistik, tetapi dampaknya lebih kecil daripada dalam persaingan oligopoli dan monopoli. Nah, konsumen memiliki hak untuk memilih karena produk yang diproduksi di pasar monopolistik berbeda corak. Jika suatu perusahaan menaikkan harga barang, meskipun hanya sedikit, mereka masih dapat menarik pembeli. Sebaliknya, jika perusahaan menurunkan harga barang, sangat mudah untuk menjual semua produk yang dibuat. Yang keempat, ada hambatan masuk ke industri relatif rendah. Artinya, perusahaan baru yang akan masuk ke pasar tidak akan menghadapi banyak masalah atau persaingan. Namun, perusahaan baru akan menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan modal yang lebih besar dibanding dengan pasar persaingan sempurna. Nah, bisnis baru harus berusaha membuat produk atau jasa yang lebih menarik daripada yang sudah ada. Nah, contohnya seorang pedagang ikan di pasar ikan hias. Misalnya, dapat dengan mudah menjual, tetapi dia harus menemukan pasar pangsa atau keunikan tokonya. Selanjutnya, diferensiasi produk dan iklan dalam pasar monopolistik. Diferensiasi produk ada 4 cara dasar yang digunakan produsen untuk membuat produk berbeda adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan fisik meliputi penampilan dan kualitas seperti ukuran, berat, warna, desain, tekstur, dan lainnya. Yang kedua, jumlah dan jenis lokasi tersedianya. Yang ketiga, memberikan layanan yang berbeda dibandingkan dengan produk perusahaan lain. Yang keempat, perbedaan produk adalah gambar atau persepsi yang ingin ditampilkan produsen kepada pedagang. Selanjutnya, peran iklan dalam pasar monopolistik. Iklan dan promosi penjualan mencoba membujuk para konsumen mencocokkan permintaan dengan produk yang ditawarkan oleh penjual. Nah, tujuan pengiklanan adalah untuk 1. Membedakan produk perusahaan tersebut dari produk perusahaan-perusahaan lain dan menimbulkan kesetiaan atau kefanatikan merek, hingga bisa mempertahankan atau memperluas pasar bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, membuat kurva permintaan menjadi kurang elastis. Dengan kata lain, agar kurva permintaan lebih curam, hal ini membuat perubahan harga tidak begitu mempengaruhi kuantitas yang diminta. Terdapat equilibrium jangka pendek dan jangka panjangnya.
Dalam jangka pendek, perusahaan persaingan monopolistik menghadapi kurva permintaan yang bersifat negatif atau downward sloping yang dihasilkan oleh diferensiasi atau keunikan di pasar. Perusahaan memaksimalkan laba dan menghasilkan kuantitas Q pada titik di mana pendapatan original atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Harga yang ditetapkan atau P lebih tinggi dari biaya rata-rata atau average cost pada kuantitas tersebut, sehingga perusahaan memperoleh laba ekonomis yang terlihat dari area antara harga atau P dan kurva biaya rata-rata atau AC. Nya equilibrium jangka panjang pasar persaingan monopolistik. Dalam jangka panjang, laba yang diperoleh pada jangka pendek menarik perusahaan baru untuk masuk ke pasar dengan menawarkan produk substitusi. Maksudnya perusahaan baru menyebabkan kurva permintaan perusahaan lama bergeser ke bawah karena pangsa pasar dan penjualan menurun. Pada kurva permintaan baru atau D akan bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata atau AC pada kuantitas Q, sehingga harga P yang ditetapkan sama dengan biaya rata-rata. Dalam kondisi ini, perusahaan hanya memperoleh laba normal atau laba ekonomis nol, meskipun tetap memiliki sedikit kekuatan monopoli akibat keunikan produk mereka. Bandingan equilibrium pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar persaingan sempurna atau A, produsen tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena produk yang dijual bersifat homogen atau sama. Kurva permintaan atau D yang dihadapi produsen berbentuk horizontal atau LHC sempurna. Harga keseimbangan atau PE ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Dan produksi terjadi pada kuantitas atau PA di mana harga sama dengan biaya marginal atau P sama dengan MC. Pada titik ini pasar mencapai efisiensi alokatif, di mana sumber daya dialokasikan secara optimal sesuai kebutuhan konsumen tanpa adanya pemborosan. Selanjutnya, dalam pasar persaingan monopolistik atau kurva B, produsen memiliki kekuatan pasar karena adanya diferensiasi produk. Kurva permintaan atau D pada kurva tersebut miring ke bawah dan kurva pendapatan atau marginal revenue berada di bawahnya. Keseimbangan ini terjadi pada titik di mana MR sama dengan MC, menghasilkan kuantitas produksi optimal atau KMC dan harga PMC yang lebih tinggi dibandingkan persaingan sempurna. Namun pada kondisi ini harga lebih tinggi dari biaya marginal atau P sama dengan MC dan kuantitas produksi lebih rendah dibandingkan kapasitas efisiensi atau KMC. KMC lebih kecil daripada kuantitas atau lebih kecil daripada QA. Akibatnya terjadi dead weight loss atau DWL yang digambarkan sebagai area berwarna kuning, menunjukkan hilangnya efisiensi ekonomi karena sumber daya tidak dialokasikan secara optimal. Contoh kasus persaingan pasar monopolistik, yaitu dalam pasar cola dan kopi. Dalam pasar ini terdapat banyak merek yang menawarkan produk yang serupa namun memiliki sedikit perbedaan seperti rasa atau aroma. Contohnya dalam pasar cola terdapat berbagai merek seperti Coca-Cola atau Coke, Pepsi, dan RC Cola. Hal yang sama juga terjadi pada pasar kopi, di mana merek-merek seperti Maxwell House harus bersaing dengan merek lain yaitu Folgers dan Coca-Cola Honest. Nah, di sini kita bisa lihat tabel elastisitas permintaan atas cola dan kopi. Dalam produk cola, RC Cola jauh lebih tidak elastis ketimbang Coke atau Coca-Cola. Meskipun RC Cola memiliki pangsa pasar cola yang kecil, rasanya lebih nyata ketimbang Coca-Cola, Pepsi, dan merek lain sejenisnya. Artinya, RC Cola memiliki kekuatan monopoli yang lebih besar dibanding Coca-Cola. Selanjutnya, kita perhatikan pada produk kopi. Elastisitas permintaan pada setiap merek kopi jauh lebih elastis dibandingkan produk cola.
karena perbedaan antar kopi tidak begitu terasa ketimbang perbedaan antar cola. Nah, kita bisa lihat pada merek Coke Full Oats. Harganya kurang elastis ketimbang merek lain seperti Folgers ataupun Maxwell House karena memiliki rasa yang lebih kentara atau nyata, sama halnya dengan RC Cola. Sehingga konsumen cenderung loyal untuk membelinya. Nah, berdasarkan tabel tersebut bisa kita simpulkan bahwa permintaan kopi seperti Maxwell House dan Folgers lebih elastis dibandingkan cola seperti Coca-Cola dan RC Cola. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih sensitif terhadap perubahan harga kopi daripada cola. Merek kopi dengan rasa generik memiliki permintaan lebih elastis, sementara merek cola dengan citra kuat dan rasa khas cenderung tidak elastis. Karena elastisitas permintaan yang tinggi menunjukkan bahwa perubahan harga akan sangat mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Sebaliknya, elastisitas permintaan yang rendah menunjukkan bahwa perubahan harga tidak terlalu berpengaruh pada permintaan konsumen. Adapun contoh soal sebagai berikut. Nah, apabila teman-teman diberikan contoh soal seperti ini, bagaimana sih cara pengerjaannya? Oke, pertama kita ketahui terlebih dahulu, yaitu fungsi permintaan atau kurva permintaan adalah Q sama dengan 53 min P. Dan AC sama dengan MC sama dengan 5. Nah, yang menjadi pertanyaannya yaitu berapa harga dan kuantitas yang memaksimalkan laba dan berapa laba yang diperoleh perusahaan. Adapun poin-poin yang perlu kita cari terlebih dahulu, yaitu TR atau total pendapatan dan MR atau pendapatan marginal. Nah, teman-teman bisa lihat begini cara pengerjaannya. Untuk mencari laba, terdapat rumus TC atau biaya total sama dengan MC dikali Q. Dalam penggunaan rumus ini hanya berlaku jika MC-nya dianggap konstanta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga yang memaksimalkan laba adalah $29, sedangkan kuantitas yang memaksimalkan laba adalah 24 unit. Dan laba yang diperoleh perusahaan sebesar $576. Jadi, perusahaan tersebut mengalami keuntungan karena harga melebihi biaya marginal, sehingga penggambaran kurvanya seperti kurva equilibrium dalam jangka pendek. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.